Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa lanjut naik 1% lebih ke angka 7.212. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata laba bersih semester satunya melonjak 300% lebih, tapi cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Laba Bersih SMA Melesat Triple Digit di Semester 1 tahun 2024. Jadi jika kita baca lebih lanjut, laba bersih semester 1 SMA memang menaik 372,37% secara tahunan. Dari cara laporan keuangan memang saat ini masih oke. Tapi jika kita lihat secara teknikal, SMA saat ini menurut saya masih belum oke. Jika kita perhatikan saat ini mencoba untuk bertahan di support 130. Supportnya jika kita lihat dalam beberapa bulan ini memang lumayan kuat. Beberapa kali SMA turun mengetes 130 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi di bulan Juni mengetes beberapa kali bisa bertahan dan rebound. Sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat walaupun naik di atas garis EMA 50, SMA selalu tertahan di garis EMA 150 dan dipaksa turun kembali. Dan candle hari ini tidak begitu oke. Sempat naik tinggi di atas 130 mendekati harga 133. Jadi mungkin karena ada pemberitaan ini banyak yang FOMO entry tapi ternyata kembali dibuat turun. Dan jika kita lihat broker summary itu SMA, walaupun hari ini tidak naik dan turun, asing masih keluar. Di broker summary terpantau ini malah ada distribusi. Jadi pada saat harga naik ada yang jualan di harga atas dan kembali dibuat turun. Jadi secara teknikal ini masih belum aman. Apabila satu minggu ini terkonfirmasi SMA gagal bertahan di 130 dan lanjut turun, maka SMA berpotensi lanjut downtrend. Dengan target penurunan bisa kita lihat ada potensi ke 120 sampai 118. Jadi apabila teman-teman sudah punya harus hati-hati, cara pergerakan masih belum oke. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, wait and see dulu di sekitar 130. Apabila SMA terpantau masih kuat bertahan dan rebound, baru ikutan entry, tapi pertimbangkan jadikan harga 136 sampai garis EMA 50 di 140 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Dan sebaiknya jangan entry apabila turun di bawah 130. Dan sekarang kita coba update pergerakan dari saham UNTR. UNTR bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk naik menyentuh 26.000, ini masih gagal break. Kan memang sebelumnya memang masih berupa resisten lumayan kuat. Sempat terkena panic selling juga pada perdagangan hari Senin. Hari Selasa masih lanjut turun. Tapi hari ini UNTR berhasil naik 2% lebih ke 24.725. Jadi saat ini UNTR kembali menaik mencoba untuk melewati zona sekitar 24.800 sampai 25.000. Jadi untuk UNTR walaupun satu minggu ini sempat terkoreksi lumayan dalam, tapi secara teknikal saya lihat masih aman selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Ini bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini sekitar 23.875 dan garis EMA 150 sekitar 23.775. Dan jika terpantau UNTR tentang minggu ini kembali naik mengetes 25.000 masih gagal, maka cara pergerakan memang masih ada potensi untuk kembali turun ke support terdekat di 24.000. Tapi misalnya ini masih layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terpantau asing masih melakukan akumulasi. Satu minggu terakhir asing masih akumulasi sama UNTR dan kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Walaupun memang akumulasi tidak terlalu besar, tapi secara teknikal ini masih oke. Dan saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break 25.000 dan naik kembali mengetes atau menuju harga 26.000. Jadi yang sudah punya masih layak untuk di hold, yang belum punya wait and see dulu. Lihat apakah UNTR berhasil naik di atas 25.000. Apabila masih gagal, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 24.000 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Telkom. Bisa kita lihat Telkom saat ini masih melanjutkan penurunan. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50 tapi belum sempat mengetes 3.300. Telkom sudah mulai melemah, saat ini malah turun di bawah harga 3.000. Secara pergerakan Telkom sudah mulai downtrend kembali. Dan saat ini jika kita lihat Telkom mencoba untuk bertahan di zona support 2.800. 2.800 jika kita lihat memang beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham Telkom. Tapi secara teknikal ini masih belum aman walaupun terpantau masih bisa bertahan dan naik hari ini dari 2.800. Tapi jika kita lihat Telkom pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau hari ini masuk akumulasi. Tapi satu minggu terakhir ini terpantau asing masih keluar. Dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi.
Jadi walaupun hari ini ada candle hijau, ini tidak begitu aman. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, coba tunggu kembali di sekitar 2800. Apabila Telkom masih bisa bertahan di target harga ini, baru coba ikut entry dengan target take profit jangka pendek di 2950 sampai 3000. Karena 3000 saat ini sudah kembali menjadi resisten kuat untuk Telkom ke depannya. Dan di atas 3000 masih ada resisten MA50 di sekitar 3050. Jadi untuk Telkom, selama belum ada sentimen positif plus ada akumulasi besar, Telkom sepertinya masih akan sulit untuk naik melewati garis MA50. Jadi apabila teman-teman entry, pertimbangkan hanya trading jangka pendek atau swing dengan target jangka pendek di 3000 sampai garis MA50. Selanjutnya saya coba update SMRA. Bisa kita lihat SMRA. Cara teknikal SMRA bisa kita masih oke. Sebelumnya sempat turun kembali mengetes garis MA50 150, tapi bisa kita lihat setiap kali mengetes SMR masih bisa bertahan dari rebound. Jadi hari Senin juga sempat turun mengetes garis MA50 dan berada di bawah garis MA50. Tapi hari Selasa masih bisa bertahan, hari ini kembali rebound. Jadi saat ini SMR kembali naik mencoba melewati resisten di 580. Resisten ini memang lumayan kuat karena beberapa kali SMRA mencoba untuk break resisten ini selalu gagal. Walaupun sempat mendekati 600, tapi 580 ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara trend ini masih oke, selama masih kuat di atas garis MA50 150. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, ini masih oke untuk hold. Jadi walaupun sempat terkoreksi karena gagal break 600, bisa kita lihat kembali mengetes garis MA50, SMR masih bisa rebound. Jadi untuk teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 550 sampai garis MA50, bisa pertimbangkan untuk take profit apa SMR ternyata minggu ini gagal bertahan di 580. Jadi saat ini jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 5% lebih SMRA ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terpantau masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi SMRA saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 600. Tapi karena 600 merupakan resisten lumayan kuat dan dalam beberapa hari terakhir SMRA sudah mulai rebound dari support dan naik lumayan tinggi, tetap masih ada potensi terkoreksi apabila masih gagal naik di atas 600. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus selama garis MA50 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 630 untuk saat ini. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, karena sekarang sudah dekat dengan resisten, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang walaupun masih ada potensi untuk break 600. Lebih oke apabila memang teman-teman sebelum sudah dapat kembali di sekitar garis MA50 150. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.